Halo guys, bersama saya Roy Sakti. Kemarin saya membuat posting untuk Q&A. Nah, banyak pertanyaan yang masuk di dalam IG saya, di komen saya. Dan ini saya akan publish supaya Anda juga bisa belajar. Dan kalau Anda mau tanya, bisa silakan japri aja. Ya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rido Agi. Pak, bank mana yang mau kasih limit gede? Kakaknya, karena kalau BUMN katanya susah katanya. Katanya siapa gitu loh ya. Nah, kata siapa? Justru BUMN itu sebenarnya lebih enak gitu loh. Jadi kalau kita berbicara tentang bank mana yang memberikan limit besar, itu tergantung dari data yang Anda berikan. Kalau data yang Anda berikan itu bisa mensupport limitnya besar, ya bank apapun akan memberikan limit yang besar. Jadi bukan tergantung banknya. Bank itu standarnya sama, SOP-nya mirip-mirip lah. Ya, yang masalah ya tinggal di data Anda. Nah, tinggal kalau berbicara data seperti apa, itu tergantung masing-masing. Kalau karyawan datanya slip gaji, kalau pengusaha datanya rekening, banyak hal. Pertanyaan dari suka-suka saya ya. Nah, sudah tutup kartu kredit dari bank A beberapa tahun kemudian sudah dibayar, tapi akhirnya ditagih lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kamu nutupnya enggak benar-benar nutup. Kenapa? Ketika Anda nutup, lebihin uang materai. Jadi karena uang materai tagihan bulan ini itu baru ditagihan bulan depan. Nah, selama Anda tidak menutup kartu kredit, itu sih nggak masalah. Tapi ketika Anda menutup kartu kredit, mungkin masih ketutup jebret ya. Nah, bulan depan tuh muncul uang materai yang untuk bulan lalu ini. Nah, maka dari itulah lebih baik ketika Anda mau menutup tagihan kartu kredit, usahakan dilebihin uang materai, tambahin 13.000 lah sama uang transfer antar bank itu. Dan ketika sudah tertutup, coba Anda telepon kembali, apakah benar sudah tertutup apa enggak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cahya Wijaya. Untuk zaman now, sekarang maksimal punya berapa kartu kredit dan berapa idealnya supaya bagus di mata bank, dan pengaturan pajaknya bagaimana. Kalau kita berbicara ideal itu kegunaannya untuk apa dulu. Kalau Anda hanya kegunaannya untuk belanja, ya nggak usah banyak-banyak, 1 apa 2. Tapi kalau Anda untuk modal bisnis, kita nggak ngomong berapa kartu, tapi limit berapa yang Anda perlukan. Misalnya Anda buka bisnis dengan modal 100 juta, ya minimal Anda harus punya kartu limitnya 200 juta. Nah, kalau hal-hal seperti ini baru idealnya seperti itu. Kalau masalah pajaknya, selama transaksi Anda per bank, akumulasi 1 tahun masih di bawah 1 miliar, Anda nggak perlu ngurusin pajak ini. Tapi kalau udah di atas itu, baru urusan sama pajak. Oke? Pertanyaan dari Jaya S. Putra. Kalau bikin usaha gestun gimana caranya? Caranya nomor 1 ya apply mesin EDC. Kemudian kalau sudah, pelajarin sistemnya. Kalau udah, cari customernya. Seperti itu aja. Singkatnya seperti itu. Tapi kalau Anda mau lebih detailnya, Anda bisa ikut di kelas saya Gesek Tunai Revolution. Silahkan cek di website ya, www.gesektunairevolution.com. Silahkan di situ. Nah, nanti kita belajar banyak dan saya akan guidance Anda bagaimana caranya bisnis gestun Anda bisa omsetnya ratusan juta. Pertanyaan dari Aryani Puji ya. Saya lagi bingung Pak, pemakaian kartu kredit udah banyak. Bodohnya saya, kenapa saya percaya dengan seseorang, ternyata dia belum mampu bayar dan aku pun kena imbasnya. Jadi kalau ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ya curhat ya. Tapi bagi teman-teman di sini ya, jangan pernah minjemin kartu kredit pada orang lain kecuali Anda sudah siap untuk tidak dibayar. Karena masalah terjadi dari situ, minjemin itu. Baik dan bodoh itu tipis. Jangan sampai Anda jadi orang baik, bodoh, baik sih. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafa Rasyar. Saya rencana mau mengajukan kartu kredit, tapi transaksi di rekening saya tiap bulan masuk uang akhir bulan habis. Apakah mempengaruhi rekening koran? Ini agak membingungkan, tapi begini loh. Transaksi itu memang nanti akan berpengaruh terhadap apply kartu kredit. Tapi itu hanya satu faktor di antara beberapa faktor yang lain. Jadi kita nggak bisa ngomong ketika transaksi kita bagus, apakah pasti dapat limit besar? Belum tentu. Harus ada kita melihat faktor-faktor yang lainnya. Tapi rekening bagus itu adalah salah satu faktor penyebab limit kartu kredit Anda besar. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Hendra IDN. Kak Roy, saya mau tanya, lebih kecil mana bayar bunga minimum payment atau dengan gestun?
ataupun dengan dana talangan. Jadi kalau kita berbicara kecil mana, paling bagus itu adalah dengan gestun atau dana talangan. Tapi kita harus tahu dulu kondisi pemakaian Anda seperti apa. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh ini gestun bagus, oh minimum payment bagus, oh dana talangan bagus. Kita harus lihat situasinya seperti apa. Minimum payment itu bagus kalau Anda pas telat bayar, maka terbaik itu minimum payment. Gestun itu bagus ketika Anda mau beli sesuatu dan toko itu tidak menyediakan mesin EDC, ya Anda gestun. Dana talangan bagus ketika Anda pas tagihan jatuh tempo, Anda tidak punya uang full untuk membayar tagihan itu, bahkan minimum payment pun Anda nggak mampu. Jadi bagus tuh lihatnya dari mana dulu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya Anda belajar itu di kelas saya Kredikat Evolution. Jadi kapan Anda ikut kelas saya?